Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Afriyadi, mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Yang pertama yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu, itu Bapak Profesor Dr. Sarjon Livit, Eskom MSc. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait Big Data Mining, role asosiasi, dan juga clustering. Pertama, kita masuk ke pengertian apa itu Big Data Mining. Big Data Mining adalah kombinasi antara Big Data dan juga Data Mining. Big Data sendiri adalah himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tidak terstruktur, sehingga sulit apabila ditangani menggunakan DBMS biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. Sedangkan data mining adalah proses penggalian atau pengekstraksian pengetahuan tersembunyi dari data yang tersimpan dalam database berukuran besar. Jadi, big data mining adalah kombinasi antara big data dan data mining untuk mengenali pola, informasi, dan pengetahuan yang berguna dari kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang tidak dapat diolah dengan metode tradisional. Selanjutnya yaitu 3 bentuk pengetahuan dari Big Data Mining. Yang pertama yaitu asosiasi, yaitu menemukan hubungan atau pola keterkaitan antar item dalam data. Misalnya pola pembelian produk yang sering terjadi bersamaan. Contohnya, jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar juga akan membeli mentega. Itu adalah asosiasi. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan atribut yang dimiliki. Misalnya, menentukan apakah seorang calon peminjam layak kredit atau tidak berdasarkan data historis yang ada. Dan yang ketiga itu clustering, yaitu mengelompokkan data ke dalam klaster atau kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label kelas sebelumnya. Contohnya, pengelompokan pelanggan berdasarkan data demografis atau data perilaku. Selanjutnya kita bahas tentang rule asosiasi. Rule asosiasi adalah aturan yang menunjukkan hubungan antar item dalam data. Biasanya berbentuk if-then, yaitu jika maka. Contohnya, jika seseorang membeli roti, maka kemungkinan besar dia juga akan membeli selai. Rule ini sangat berguna dalam analisis pola pembelian, misalnya di supermarket atau toko online. Kita masuk ke dalam tahapan algoritma a priori. Untuk menemukan role asosiasi, salah satu algoritma yang sering digunakan yaitu adalah algoritma a priori. Tahapan dari algoritma a priori sendiri yang pertama yaitu mencari frequent item set, yaitu algoritma mencari kumpulan item yang sering muncul bersama dalam data berdasarkan nilai minimum support. Yang kedua itu membangun kandidat item set, menghasilkan kandidat item set yang lebih besar dari item set yang sudah ditemukan dan sering muncul sebelumnya. Dan ketiga itu menghitung support dan confidence, menghitung nilai support, seberapa sering item set muncul, dan confidence adalah seberapa kuat aturan tersebut untuk menentukan apakah aturan tersebut layak dianggap sebagai rule asosiasi yang kuat. Yang keempat itu mengekstrak strong rules. Aturan dengan confidence tinggi dan support memenuhi threshold dianggap sebagai aturan asosiasi yang valid dan berguna. Selanjutnya kita akan mencoba penerapan rule asosiasi
dan algoritma a priori pada WK. Pertama kita siapkan data sebagai berikut, di mana pada transaksi pertama, item yang dibeli yaitu adalah item A, B, dan C. Seperti kita lihat pada tabel. Dan pada transaksi kedua, item yang dibeli adalah A dan C. Dan pada transaksi ketiga itu adalah A dan D. Dan transaksi keempat adalah B, E, dan F. Untuk penerapan pada aplikasi WK, yang pertama kita siapkan adalah data pada tabel ini. Pada tabel data ini, kita siapkan dalam bentuk CSV. Nah, di sini saya sudah siapkan data seperti data yang tadi, yaitu pada transaksi pertama yang dibeli adalah A, B, dan C. Transaksi kedua A dan C. Begitu juga selanjutnya. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi WK. Selanjutnya klik Explorer. Kemudian Open File. Di sini file of type itu tipe data yang kita buat tadi itu adalah CSV. Di sini saya menyimpan datanya di folder Big Data dan Data Mining dengan nama file kasus 1. Kemudian klik ke database yang kita buat, kemudian klik Open. Di sini akan muncul item barang yang kita buat di database tadi, yaitu item barang A sampai dengan F. Kemudian untuk penentuan rule asosiasi dengan algoritma a priori, kita klik Associate. Kemudian di sini sudah terpilih algoritma a priori. Tapi jika kita pengen memilih algoritma yang lain, maka kita pilih Choose. Di sini karena kita menggunakan a priori, kita klik a priori. Selanjutnya kita klik di sini. Kita ubah lower bound min supportnya menjadi 0,5 dan min metricnya 0,5. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik Start. Di sini kita dapatkan dua rule. Yang pertama yaitu jika pelanggan membeli item barang C, dia juga akan membeli item barang A. Di sini didapatkan nilai confidence-nya itu 100%. Kita dapat lihat pada tabel yang ada tadi, yaitu apabila setiap pelanggan membeli barang C, yaitu pada transaksi pertama dan kedua, pasti akan membeli item barang A. Item barang C dibeli di sini dengan 2 kali transaksi dan selalu membeli item barang A. Selanjutnya, rule kedua, apabila pelanggan membeli barang A, dia akan juga membeli barang C dengan confidence-nya itu 0,67%. Hal ini terjadi karena di data yang ada, dari 3 transaksi pembelian barang A, hanya 2 transaksi yang juga membeli barang C, sehingga didapatkan confidence 0,67%. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian clustering. Clustering adalah teknik pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok cluster berdasarkan kemiripan atribut data tanpa menggunakan label kelas yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menemukan struktur atau pola tersembunyi di dalam data. Dalam clustering, algoritma yang sering kita gunakan adalah algoritma K-means. Tahapan dari algoritma K-means yang pertama itu menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Yang kedua itu memilih cluster titik pusat atau yang biasa disebut centroid secara acak. Dan ketiga adalah mengelompokkan setiap data ke centroid terdekat berdasarkan jarak. Yang keempat itu menghitung ulang posisi centroid berdasarkan rata-rata dalam cluster tersebut. Dan yang kelima adalah mengulangi proses pengelompokan dan penghitungan centroid
hingga posisi sentroid stabil dan tidak berubah secara signifikan. Berikut adalah penerapan algoritma K-means untuk clustering pada aplikasi WK. Yang pertama, kita kembali buka aplikasi WK. Sebelum kita ke sini, kita siapkan dulu data seperti berikut. Di sini kita akan menentukan dua klaster. Dari 12 karyawan yang ada, kita berikan dua klaster, yaitu klaster karyawan yang potensial dan karyawan yang tidak potensial. Data ini kita buat di dalam database berformat CSV. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nih, seperti data pada gambar sebelumnya. Selanjutnya kita buka aplikasi WK, kemudian Explorer. Kita pilih file yang ada. Di sini saya juga menyimpan di dalam Big Data, Data Mining, format CSV, di materi kedua, yaitu data Excel, sesuai data yang tadi. Kemudian klik OK. Di sini kita akan menentukan klaster berdasarkan nilai yang ada. Di sini untuk tabel nama dan nomor kita hapus dengan klik remove. Kemudian untuk pengklasteran kita pilih klaster, kita pilih algoritma simple K-means. Terus di sini ada settingan-settingan bawaan. Yang perlu kita setting di sini adalah jumlah klaster yang kita inginkan. Di sini kita membuat dua klaster, yaitu klaster karyawan potensial dan karyawan yang tidak potensial. Kemudian klik OK. Kemudian start. Dari 12 karyawan yang ada sesuai database tadi, didapatkan adalah 10 karyawan dengan klaster 0, yaitu dengan 83 dan 30% dari 12 data yang ada. Dan 2 orang karyawan dengan klaster 1. Klaster 1 di sini yaitu menunjukkan siapa karyawan yang potensial. Di sini ada 2 karyawan, dan untuk melihat siapa sih karyawan yang potensial tadi, yaitu dengan kita klik di sini di algoritma simple K-means-nya. Kita klik kanan, terus kita visualisasikan klasternya. Nah, di sini. Di sini ada 2 yang berwarna merah, yaitu ada karyawan yang potensial. Kemudian kita klik save. Saya simpan di folder Big Data Mining. Di sini saja dengan format ARFF, yaitu hasil cluster. Kemudian klik save. Kemudian kita klik folder di mana kita menyimpan folder tadi, yaitu di folder Big Data Mining. Hasil cluster di sini sudah tersimpan. Kemudian untuk memvisualisasikannya di dalam WK, kita buka WK, kemudian Tools, kemudian klik ARFF Viewer, kemudian File, Open, Big Data Mining, pilih file yang kita simpan tadi. Di sini, untuk data karyawan yang potensial itu adalah data karyawan nomor 3 dan juga nomor 5, yaitu klaster 1, dan yang selebihnya adalah klaster 0. Dari
Untuk menentukan siapa sih karyawan yang potensial, kita lihat pada data sebelumnya tadi, yaitu data yang ketiga itu data Eka, karyawan dengan nama Eka, dan karyawan atas nama Putri. Nah, disinilah kita dapat melihat siapa karyawan yang potensial dan tidak potensial. Mungkin hanya itu untuk demo penerapan algoritma K-means pada aplikasi WK. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yang pertama itu big data mining sangat membantu kita dalam menggali informasi dari data yang sangat besar. Yang kedua, role asosiasi dan algoritma a priori efektif untuk menemukan pola keterkaitan antar item. Yang ketiga itu clustering dan algoritma K-means penting untuk mengembangkan data tanpa label. Dan yang keempat adalah WK adalah alat yang sangat memudahkan kita dalam menerapkan teknik-teknik secara praktis. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Dan semua yang kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.